Assalamualaikum, selamat pagi. Perjalanan di RW Skincare itu panjang, tidak mudah, banyak lika-liku, banyak suka, banyak duka, banyak cerita yang kami alami sampai akhirnya ada pada titik di mana hari ini kami berada. Saya Dr. Wahyu Triasmara ingin sedikit bercerita mengenai apa dan bagaimana RW Skincare itu hadir menyapa teman-teman semua. Saya lulus tahun 2010. Saat itu saya bekerja di 2 rumah sakit swasta di Purworejo, Jawa Tengah. Kebetulan salah satu rumah sakit yang saya bekerja adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan estetika. Sehingga saya direkrut di dalamnya atas sebuah keterpaksaan. Karena dokter yang menjadi penanggung jawab kebetulan saat itu harus resign, tapi rupanya itu menjadi sebuah berkah buat saya karena saya menjadi belajar lebih banyak disiplin ilmu khususnya di bidang estetika. Singkat cerita, setelah saya bekerja hampir kurang lebih 2 tahun di rumah sakit tersebut, saya mengumpulkan pundi-pundi rupiah kala itu untuk berniat meneruskan sekolah lagi, sekolah spesialis. Obstetri ginekologi atau kandungan adalah konsentrasi yang ingin saya ambil ketika itu. Sehingga saya harus berpikir mengumpulkan banyak uang untuk bisa menjalani pendidikan spesialis tersebut. Hampir 2 tahun saya bekerja, tabungan terkumpul tidak lebih dari 100 juta. Tepatnya sekitar 50-an juta karena untuk kebutuhan sehari-hari juga. Waktu itu saya belum menikah, saya masih single. Di 2 tahun saya bekerja, saya bertemu lagi dengan seorang teman SMP waktu itu menawarkan sebuah bisnis yang ini adalah awal dari malapetaka sebenarnya, yaitu bisnis investasi forex dan emas. Semacam perdagangan forex di bursa saham semacam itu. Diajaknya, ditawarinya untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang cukup menggiurkan kala itu. Nah, pada akhirnya saya ikut investasi dengan memasukkan uang saya 50 juta hasil menabung sekian lama tersebut. Yang tadinya untuk saya sekolah, saya berpikir jika saya investasikan akan menghasilkan lebih banyak uang sehingga akan lebih cepat saya untuk bisa sekolah spesialis. Nah, ternyata iming-iming itu berakhir sangat menyakitkan. Memang 1 bulan awal, 2 bulan awal saya diberikan hasil yang cukup menggiurkan. Nah, supaya ternyata semakin besar investasi yang saya berikan. Benar, saya menginvestasikan lebih besar, tapi bukan uang saya, karena uang saya sudah saya masukkan semua. Saya ajak teman-teman di rumah sakit, ada bidan, ada perawat. Saya ajak teman-teman dulu waktu sekolah, waktu kuliah. Dan yang paling menyakitkan adalah uang orang tua, hasil dari jerih payahnya mendapatkan uang pensiun, saya investasikan pada teman saya tersebut. Tidak disangka 3 bulan selanjutnya uang tersebut raib semua, hampir 850 juta. Satu hal yang mengerikan sekali buat saya karena memegang dan bahkan melihat uang tersebut saya belum pernah. Jadi setiap dapat uang dari teman, saya langsung transferkan ke teman saya beri tersebut. Jadi benar-benar uang tersebut hilang, raib. Belum pernah sedikit pun teman-teman saya mendapatkan bagi hasil dari investasi tersebut. Nah, itu awal mula kehancuran saya sebenarnya, tapi juga awal mula dari kebangkitan saya. Nah, di saat saya stres berat, terpukul berat, mengalami kondisi semacam itu, kenalan saya yang kebetulan sering komunikasi, sering chatting lewat BBM kala itu, karena waktu itu komunikasi masih tahun 2011-an. Nah, saya mengenal yang sekarang jadi istri saya, Nita Yulianti. Nah, waktu itu saya hanya curhat sama beliau. Saya ceritakan semua masalah saya,
Bahkan orang tua saya sendiri pun tidak tahu masalah saya tersebut, karena saya tidak ingin membebani mereka, tidak ingin membebani beliau-beliau, sehingga saya khawatir beliau jadi mikir dan malah sakit. Jadi saya hanya cerita kepada istri saya tersebut. Nah, singkat cerita beliau lah yang memotivasi saya, mendukung saya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, untuk bangkit, untuk bisa bersemangat, tetap mengejar cita-cita. Saya menjadi dokter spesialis. Dan saya berkomitmen akan mengembalikan uang-uang orang yang hilang tersebut. Sudah menjadi jalan hidup saya. Akhirnya setelah pertemuan yang pertama, setahun kemudian kami berdua menikah. Dan benar-benar pernikahan itu adalah pernikahan yang, mohon maaf, bisa dibilang pernikahan yang kami mulai merintis semuanya benar-benar dari minus, dan benar-benar kami berjuang berdua bersama untuk bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Bukan skincare, bukan kosmetik yang kami jual kala itu. Lalu kami berdua berpikir untuk memulai usaha. Akhirnya memutuskan untuk mencoba berbisnis online, jualan online. Nah, dimulai dengan menjual pakaian dan juga jilbab. Akhirnya kami menjadi reseller dari beberapa penjual lain di Jakarta. Hampir tiap bulan 2 kali kami kulakan di Cirebon, di Tegal Kubuk, pasar Tegal Kubuk. Kami tidur di masjid karena di sana pasar itu hanya berjualan 1 minggu sekali. Setelah hampir 2 tahun kami menjalani bisnis pakaian, kami sempat terlena karena hampir 2 tahun menikah, tapi juga tak kunjung untuk diberikan momongan. Makanya kami waktu itu memutuskan untuk program momongan. Nah, dari situlah timbul masalah baru, yaitu dengan minum obat-obat hormon. Pada akhirnya istri saya jerawatnya pada bermunculan, banyak sekali. Kami melakukan pemeriksaan ke beberapa dokter dan belum juga sembuh. Dan saya pakaiin krim dari tempat saya bekerja juga belum sembuh juga. Nah, pada akhirnya saya nekat mencoba-coba sendiri resep-resep atau meramu sendiri, meracik sendiri krim untuk istri saya. Dan ternyata memberikan hasil yang baik. Walaupun dengan sedang program hamil, alhamdulillah jerawatnya bisa sembuh, bisa membaik. Nah, dari situ banyak teman-temannya, banyak keluarga juga yang tertarik untuk mempergunakan apa yang saya berikan kepada istri saya. Nah, disitulah mulai produk DR Skincare kala itu. Nah, DR Skincare mulai saya jual pertama kali di 2014-an. Nah, jadi awal mula besarnya DR Skincare justru di Kalimantan Timur, karena keluarga saya di sana banyak dan rata-rata memakai produk DR Skincare kala itu. Nah, di 2014 semakin lama semakin berkembang, semakin banyak yang pakai. Di 2015 kami membuat sebuah jaringan bisnis online yang berkesinambungan. Karena kami mendaftarkan di BPOM kesulitan dengan nama tersebut, akhirnya disarankan untuk mengubah nama yang lain. Dan lalu istri saya yang mempunyai ide, kenapa tidak diberi nama DRW saja, Dr. Wahyu. Nah, dari situlah hadirnya nama DRW Skincare dengan memiliki jaringan bisnis online yang waktu itu berkembang dari 1 orang, 2 orang, pada akhirnya hampir 1 tahun 100 orang. Dan alhamdulillah 2019 kita sudah memiliki hampir 10.000 lebih beauty konsultan terpercaya hebat di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah awal mula terbentuknya jaringan bisnis online DRW Skincare di tahun 2015. Kami menyimpulkan bahwa DRW Skincare ini hadir dan tumbuh atas sebuah pengalaman di masa lampau, pengalaman yang sulit, pengalaman yang berat, sehingga kami selalu membagikan motivasi kepada teman-teman semua untuk tidak mudah menyerah. Kami sendiri sudah mengalaminya, mengalami kesusah payahan yang sangat berat, tapi alhamdulillah bisa bangkit kembali. Apalagi setelah 2015 hadirnya seorang anak
bernama Muhammad Zakir Nindra, menambah motivasi kami buat DRW Skincare tumbuh berkembang lebih baik lagi. Dan motivasi saya yang lain adalah untuk mensukseskan para ibu rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia supaya bisa memiliki penghasilan, bisa membantu keluarga untuk bisa terlepas dari masalah ekonomi mereka. Juga untuk membantu memberantas krim abal-abal di masyarakat. Ingat, peredaran krim abal-abal sangat mengkhawatirkan. Sudah sampai pelosok-pelosok desa. Itulah kenapa DRW Skincare hadir sampai ke pelosok desa juga. Sebelum orang memakai produk abal-abal tersebut, mereka bisa kita edukasi terlebih dahulu untuk mempergunakan produk dan perawatan yang baik dan benar. Nah, dari 2015 kami menuju 2016, kami membangun sebuah klinik DRW Skincare di Kota Purworejo. Waktu itu dengan klinik yang sederhana, kami membangunnya untuk digunakan sebagai pelayanan klinik kecantikan masyarakat sekitar. Di 2017 kami membangun klinik yang kedua, klinik DRW Skincare Kota Arjo. Nah, berjalan di 2018, semakin banyak reseller DRW Skincare yang mempercayakan perawatannya di DRW Skincare. Sudah semakin banyak yang mengenal dan menggunakan DRW Skincare dan memiliki hasil yang alhamdulillah cukup baik dan seperti yang diharapkan teman-teman semua. 2020 adalah ulang tahun kelima kami, maka kami mohon doanya semoga DRW Skincare dapat terus berprestasi, dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat semua. Mudah-mudahan tim Beauty Konsulan DRW Skincare selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat, diberikan rezeki yang halal barokah, bisa sukses bersama-sama dengan DRW Skincare Indonesia.